Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Merupakan sesuatu yang kita tunggu-tunggu karena firman Tuhan itu menjadi makanan untuk roh kita ya. Kita menjadi kuat karena firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Kami tahu Tuhan renungan firman Tuhan yang bisa menguatkan kami butuhkan Tuhan. Karena kami hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Roh Kudus berikan kepada kami hikmat, akal budi, pengertian-pengertian yang baru, supaya kami boleh hidup dengan iman kami atas setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa dengan acara Menerima ini. Kali ini saya mengangkat suatu tema, Tuhanlah perisaiku. Tuhanlah perisaiku. Nah, berbicara tentang perisai, kita tahu perisai itu adalah alat untuk melindungi di dalam setiap peperangan, sehingga kita bisa menjadikan perisai kita menghadapi setiap serangan-serangan musuh yang ingin menyerang kita. Jadi perisai kita menjadi pertahanan kita atas setiap bahaya yang akan mengancam kita. Nah, kita akan melihat satu ayat bagaimana Abraham itu dikuasai dengan ketakutan. Tetapi Tuhan memberikan suatu penghiburan, suatu penguatan kepada Abraham supaya tidak perlu dikuasai ketakutan dengan menyatakan dirinya sebagai perisai bagi Abraham. Mari kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Perhatikan perkataan yang saya tekankan dalam ayat ini. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Jadi Tuhan ingin meniadakan ketakutan Abraham dengan mengatakan bahwa dirinya adalah perisai bagi Abraham. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat dari hasil penelitian dari seorang yang bernama Cathy Medrano, dia meneliti beberapa responden, saudara, dan dia mempublikasikan ada 10 sebab yang paling atas dari ketakutan yang terkuat dari manusia. Yang membuat manusia takut itu dia susun mulai dari yang paling atas, yang paling terkuat sampai paling yang terlemah. Nah, ternyata saudara, dari hasil penelitian dari 10 sebab yang paling atas dari ketakutan manusia, yang pertama itu adalah kegagalan. Jadi ini penyebab pertama yang paling atas berdasarkan hasil penelitian Cathy Medrano yang mendatangkan ketakutan bagi manusia, yaitu manusia takut gagal. Jadi nomor 1 adalah kegagalan. Kemudian yang kedua itu kematian. Memang sesuatu yang paling banyak itu adalah manusia takut gagal. Tapi manusia takut mati ternyata peringkat kedua, saudara ya. Kemudian yang ketiga adalah penolakan, takut ditolak. Yang keempat adalah ejekan, takut diejek. Dan yang kelima, kesepian, takut mengalami kesepian. Yang keenam adalah penderitaan. Dan yang ketujuh adalah kekecewaan. Yang kedelapan adalah sakit. Yang kesembilan, takut terhadap orang yang tidak dikenal. Yang kesepuluh, takut kehilangan kebebasan. Jadi saudara, kalau dari peringkat yang disusun oleh Cathy Medrano ini, takut gagal, takut menghadapi kegagalan itu adalah urutan nomor 1. Lalu takut menghadapi kematian.
Itu urutan nomor 2. Takut menghadapi penolakan, takut menghadapi ejekan, takut menghadapi kesepian, takut menghadapi penderitaan, takut menghadapi kekecewaan, takut menghadapi sakit, takut menghadapi orang yang tidak dikenal, dan takut kehilangan kebebasan. Itu adalah 10 hal yang berhasil disimpulkan oleh Cathy Medrano. Yang menarik sekali dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama tadi, Tuhan katakan begini, Tuhan tidak mengatakan, aku akan memberikan engkau sebuah perisai. Tidak. Tuhan tidak mengatakan, aku akan memberikan kepadamu sebuah perisai Abraham, supaya engkau tidak takut. Tetapi dia mengatakan, akulah perisaimu. Jadi Tuhan bukan memberikan perisai kepada Abraham, tapi Tuhan itu menyediakan dirinya sendiri sebagai perisai Abraham. Itu tentu hal yang berbeda. Bukan perisai yang diberikan pada Abraham, tapi Tuhan mengatakan, akulah perisaimu. Tuhan menjadikan dirinya sendiri sebagai perisai bagi Abraham, yang bisa melindungi Abraham dari segala macam ketakutan, termasuk dari segala macam bahaya, segala macam keraguan, dan bermacam-macam. Jadi perkataan janganlah takut, akulah perisaimu, ini adalah sesuatu hal yang sungguh sangat kita syukuri. Karena Tuhan sendiri menyediakan dirinya menjadi perisai bagi kita. Nah, perisai kita itu adalah Tuhan sendiri. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Sehingga kita punya keyakinan bahwa kita akan bisa untuk menghancurkan segala macam ketakutan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 7 ayat 11 dikatakan, perisai bagiku adalah Allah. Perhatikan, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Kembali di sini bahwa Allah menyatakan perisai bagi kita. Suatu hal yang sama dengan hal yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, akulah perisaimu. Di sini dalam kitab Mazmur dikatakan perisai bagiku adalah Allah. Kalau saudara baca di 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dia inilah Tuhan. Tuhan menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang lain yang menyatakan bahwa Tuhan adalah perisai yang memberikan perlindungan bagi kita. Tuhan yang adalah perisai yang meniadakan ketakutan bagi kita. Tuhan adalah perisai yang melindungi kita. Jadi saudara, ini suatu janji yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Dalam Mazmur 3 ayat 4 misalnya dikatakan, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dikatakan di sini, engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Jadi perlindungan Tuhan kepada kita bukan sekedar dia memberikan perisai bagi kita. Tapi dia sendiri mengatakan, akulah perisaimu. Tuhan yang menyediakan dirinya sendiri menjadi perisai bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut menghadapi segala macam apapun permasalahan yang datang dalam hidup kita. Karena Tuhan bukan sekedar memberikan perisai bagi kita, tapi dia menyediakan dirinya sendiri dengan menjadi perisai bagi kita. Dia katakan, akulah perisaimu. Kalau Tuhan menjadi perisai kita, maka kita pasti hidup di dalam kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh sadar Tuhan, pada kehidupan kami ada Tuhan yang menjadi perisai kami. Tuhan bukan cuma memberikan perisai, tapi Tuhan menyatakan dirinya sebagai perisai kami. Tuhan mengatakan, akulah perisaimu. Jadi seharusnya hidup kami tidak boleh dalam ketakutan. Kami punya keyakinan dan kepercayaan bahwa ketika Tuhan menjadi perisai kami pasti hidup di dalam kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.